وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang matanya adalah tulisan Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dengan syarahnya dari Syekh Dr. Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, sampai pada masalah al-haud wal kautsar. Al-haud, telaga haud, dan al-kautsar, sungai al-kautsar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullah, berkata Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa yu'minuna bil haudi wal kautsar wa idkhalu fariqin minal muwahhidin al jannah bighairi hisabin wa muhasabatu fariqin minhum hisaban yasira wa idkhaluhum al jannah bighairi su'in yamassuhum wa 'adhabin yalhaquhum wa idkhalu fariqin min mudnibihim an-nar thumma i'taquhum وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولا يترك الله فيها من وساط أهل الإيمان أحدا. Kata muallif wa huwa al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i, qala wa yu'minun, dan mereka beriman, masih membicarakan prinsip-prinsip ahli sunnah. Jadi mereka ahlu sunnah, para ashabul hadis, beriman dengan adanya al-haud, telaga al-haud, dan juga sungai al-kautsar di akhirat nanti yang Allah persiapkan untuk Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga beriman tentang dimasukkannya sekelompok muwahhidin ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Dalam riwayat yang sering kita dengar tentang 70.000 orang
yang masuk surga bighairi hisabin wala adab. Ketika Nabi menyatakan uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabi wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan. Wa ra'aitun nabi wa ma'ahu ar-rahtu. Wa ra'aitun nabi wa laysa ma'ahu ahad. Diperlihatkan kepadaku nabi-nabi. Aku melihat nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Aku melihat nabi yang pengikutnya beberapa orang saja. Dan aku melihat nabi yang tidak punya pengikut. Kemudian ditampakkan kepadaku sawadun azim, jumlah umat yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati, aku mengira bahwa mereka adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, kata Nabi, innahum, sesungguhnya mereka adalah Musa wa qaumuh, Musa dan kaumnya. Wa fi riwayah walakin inzur ila al-ufuq, tapi lihat ke ufuk lain. Maka Nabi lihat ke ufuk lain. Maka beliau melihat sawadun azim, melihat kembali jumlah umat yang besar lagi. Maka dikatakan innahum ummatuk, sesungguhnya mereka umatmu. Wa ma'hum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka ahlus sunnah, ashabul hadis beriman adanya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Orang-orang istimewa, 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Maka yu'minun biidkhali fariqin minal muwahhidin al-jannah bighairi hisabin ay wala adab wa muhasabatin, tanpa dihitung. Wa muhasabati fariqin minhum hisaban yasira, dan beriman pula adanya orang-orang beriman yang dihisab tetapi dengan hisab yang mudah, dihisab dengan hisab yang mudah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak seorang pun yuhasab illa udzib, tidak seorang pun dihisab kecuali diadab. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menerima kitabnya dari kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi engkau menyatakan setiap orang yang dihisab akan dihadap. Bagaimana dengan ayat ini? Ada sekelompok yang yuhasab hisaban yasira, maka kata Nabi, dzaliki al-'ardu, dzaliki al-'ardu, itu hanya 'ard. Berarti hisaban yasira adalah ditunjukkan saja, bukan dihitung. Ini dosa-dosamu, ya kan? Kamu akui, ya Rabb, itu semua dosa-dosaku, aku tutupi di dunia dan engkau ampuni sekarang, masuklah ke surga. Ini ikhwan ibn a'azakumullah disebut dengan hisaban yasira. Hisaban yasira ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah al-ardu, dzaliki al-ardu. Itu wahai Aisyah hanya ditunjukkan saja, tidak dihitung. Kalau dihitung pasti akan kalah. Pasti akan kalah dia kalau dihitung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin menghisab sebagian mereka dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, hanya ditunjukkan saja kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bitaqah, hadis kartu. Ketika disebutkan atau disebutkan dalam hadis lain, bukan hadis kartu, ditunjukkan dihisab laisa bainahu wa bainallahi turjuman, enggak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Kemudian ditunjukkan kepadanya, bukankah ini dosamu, bukankah ini dosamu, bukankah ini dosamu. Ketika orang itu sudah merasa akan kalah, maka Allah menyatakan, dulu aku tutupi di dunia dan sekarang aku ampuni, masuklah engkau ke dalam jannah. Maka ahli sunnah beriman adanya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, adanya yang masuk jannah dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Wa yu'minun biidkhalihimul jannah bighairi su'in yamassuhum wa adabin yalhaquhum, dan mereka beriman
dimasukkannya sebagian ahli tauhid ke dalam surga tanpa ada kejelekan yang menimpanya, tanpa ada azab yang menyentuhnya, mereka masuk dalam jannah. Ini pun diimani. Wa idkhalu fariqin minhum min mudnibihim an-nar, dan juga beriman dengan dimasukkannya sebagian ahli tauhid tetapi yang masih berdosa atau mudnibihim, yang memiliki dosa-dosa, dimasukkan ke dalam neraka padahal ahli tauhid. Thumma i'taquhum wa ikhrajuhum minha, kemudian dilepaskan dan diselamatkan dari neraka. Wa ilhaquhum bi ikhwanihim alladzina sabaquhum ilaiha, dan kemudian digabungkan bersama saudara-saudaranya ahli tauhid yang lebih dulu masuk dalam jannah, digabungkan bersama mereka. Artinya beriman pula adanya ahli tauhid yang sempat masuk neraka dulu kemudian diselamatkan ke dalam jannah, sebagaimana dalam hadis syafa'ah, hadis syafaat yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Wa yu'minun wa ya'lamun haqqan yaqinan, dan mereka ahli sunnah, ahli tauhid beriman dan mengetahui dengan yakin bahwa mudnibil muwahhidin, bahwa pendosa-pendosa dari kalangan orang-orang yang masih memiliki tauhid, la yukhalladun, mereka tidak akan kekal finnar, enggak akan kekal dalam neraka. Wa la yutrakuna fiha abadan, enggak akan dibiarkan dalam neraka selama-lamanya. Fa ammal kuffar, adapun orang-orang kafir, fa innahum yukhalladun. Ahli sunnah, ahli tauhid, ashabul hadis, para a'immah, ahli sunnah semuanya dengan ijma' menyatakan ahli tauhid tidak akan kekal dalam neraka kalaupun diadab dalam neraka, tidak akan kekal selama-lamanya. Adapun orang-orang kafir akan kekal di dalamnya selama-lamanya. La yakhrujuna minha abadan, enggak akan keluar daripadanya selama-lamanya. Wala yusta'tabun, dan enggak pernah diistirahatkan. Wala yufattar anhum, dan enggak pernah dihentikan dari mereka, terus menerus adabnya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan la yunqas anhumul adab, enggak dikurangi, terus menerus dalam keadaan diadab. Wa hum fihi mublisun, dan mereka dalam keadaan sudah putus asa. Mublisun ay aisun, putus asa untuk bisa selamat daripadanya. Wala yatrukullahu fiha min usati ahlil imani ahada, dan Allah enggak membiarkan di dalam neraka adanya tersisa satu orang pun dari orang yang memiliki iman. Enggak akan tersisa di sana seorang pun. Ujung-ujungnya nanti semua yang memiliki iman, yang memiliki tauhid akan masuk ke dalam jannah. Fabaqiya finnar al-kuffar, maka yang tersisa dalam neraka hanya orang-orang kafir. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah disebutkan dalam matanya. Wa qala Syekh Rabi' fi syarah, kata Syekh hafizahullah, yatahaddas al-musannif fi hadzal fasl 'anil haud wal kautsar. Wa wal musannif wa huwa al-imam Abu Utsman as-Sabuni rahimahullah, dalam pasal ini membicarakan tentang telaga haud dan tentang sungai al-kautsar. Fayaqulu rahimahullah, maka beliau berkata rahimahullah, wa yu'minuna bil haud wal kautsar, dan mereka beriman dengan telaga haud dan sungai al-kautsar. Kata beliau, al-kautsar adalah nahrun, sebuah sungai. A'tahu Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil jannah, yang Allah berikan sungai itu kepada Rasulullah SAW di dalam jannah. Dan kenapa diiringkan bersama-sama dengan telaga haud? Ma'alaqatuhu bil haud, alaqatuhu bil haud annahu yusabbu minha mizabani yughattani fil haudi yumiddanihi bilma, bahwa telaga haud tertuang ke dalamnya dari dua sumber, yaitu dari
sungai Al-Kautsar. Ada mizaban, ada 2 talang air yang bersumber dari Al-Kautsar, tertuang pada telaga Haud. Yumiddanihi bil ma' wa ma'ul Haud, dan air dalam telaga Haud diriwayatkan sifat-sifatnya di dalam hadis-hadis sahih bahwasanya dia asyadda bayadan minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu, wa rihuhu atyab min rihil misik, dan harumnya lebih harum dari misik. Walil mu'minina min hadhil ummah, dan ini adalah untuk orang-orang beriman dari umat ini, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, hafitahu min dahabin wa majraiha 'ala ad-dur, ma'uha ahla min al-'asal wa atyab min al-misk, aniyatuha adadus sama, adadan nujum fis sama, atau kama qala fi riwayah Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa nahrun fil jannah, Al-Kautsar adalah sungai dalam surga yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yang tepi-tepinya dari emas, wa majraiha 'ala dur, dan mengalirnya di batu-batu mutiara dan permata. Jadi pasir yang di bawahnya, batu-batunya adalah mutiara dan permata. Dan airnya lebih manis daripada madu, lebih harum daripada minyak kasturi, atau minyak yang paling harum di muka bumi ini. Maka apa yang ada dalam jannah, dalam sungai Al-Kautsar, lebih harum daripada itu. Qala aniyatuha, gayung-gayungnya, bejana-bejananya lebih banyak dari, atau lebih banyak, atau seperti jumlah bintang-bintang di langit. Qala, diriwayatkan dalam hadis-hadis tentang Al-Kautsar, wa fil ahadits anna unasan yudadawna 'anil syurbi, bahwa ada beberapa orang yang terhalang untuk masuk ke telaga Haud. Nabi yang pertama masuk dalam telaga Haud dan kemudian menunggu umatnya masuk ke telaga Haud. Tiba-tiba ada beberapa orang yang dihalangi dari telaga Haud, dilarang untuk mendekatinya apalagi meminumnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan innahum ashabi, atau dalam riwayat innahum ummati, mereka adalah umatku. Dari mana beliau tahu bahwa itu adalah umatnya? Dari atharul wudu, dari bekas-bekas wudu. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa umatku nanti yaumul qiyamah dalam keadaan dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin min atharil wudu, dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin, putih wajahnya, putih tangan dan kakinya. Ada ghurrah dan ada tahjil. Ghurrah putih di wajahnya, dan tahjil putih di tangan dan kakinya. Maka beliau tahu bahwa itu umatku. Kenapa dihalau? Biarkan mereka masuk. Maka dikatakan fayuqalu lahu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Fayaqul, maka Nabi SAW bersabda suhqan suhqa, atau dalam riwayat fasuhqan fasuhqa, maka celaka, jauhlah, jauhlah. Wa hadhil ahadits al-waridah fil ladina yutraduna 'anil haud yahmiluha ar-rawafid al-khubatha ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Rabi', hadis ini hadis yang meriwayatkan tentang beberapa orang yang dihalangi dari telaga Haud, ditafsirkan oleh Syiah al-Khubatha, oleh Rafidah, aliran yang busuk, ditafsirkan dengan
bahwa itu adalah para sahabat-sahabat Nabi, bahwa mereka telah murtad dari ajaran Rasulullah SAW. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Memang dalam beberapa lafaz disebut dengan kalimat ashabi, tetapi dalam lafaz lain disebutkan ummati, disebutkan dalam keadaan sangat jelas. Maka yang dimaksud adalah mereka dari kalangan kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Di sini menunjukkan khabithnya, jeleknya Syiah Rafidhah. Semua hadis-hadis yang bisa mereka seret untuk mencerca sahabat, mereka akan jadikan sebagai cercaan terhadap para sahabat. Hadis manapun yang bisa mereka tarik untuk mencerca, melaknat atau menjelekkan para sahabat, mereka akan selewengkan ke sana. Qabbahallahu ar-rawafid wa akhzahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan Rafidhah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan Rafidhah. Yahmiluna misla hadhil ahadits ala afdali khalqillah. Mereka menafsirkan hadis-hadis seperti ini untuk sebaik-baik makhluk Allah setelah nabinya. Karena para sahabat adalah sebaik-baik makhluk Allah setelah para anbiya. Sebaik-baik manusia adalah para anbiya. Kemudian siapa? Kemudian para sahabat Rasulullah SAW. Alaihimus salatu wassalam. Wa innama hadha fi qaumin irtaddu. Bahwa ayat-ayat ini atau hadis-hadis seperti ini tidak mengarah kepada mereka. Kenapa? Karena sangat jelas ucapannya, innahum ahdatsu ba'dak, wahai Rasul, sesungguhnya mereka telah mengada-adakan kebid'ahan setelahmu, sepeninggalmu. Taib aqul, saya tanyakan pada kalian, apakah para sahabat mengada-adakan perkara baru? Justru mereka Syiah Rafidhah yang mengada-adakan perkara baru, kebid'ahan, dalalah, penyimpangan, kesesatan. Adapun para sahabat hanya menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak merubah. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah mereka yang menyimpang atau mereka yang irtaddu, mereka yang murtad. Sebab dalam riwayat disebutkan bahwa engkau tidak tahu bahwa mereka telah murtad sepeninggalmu. Wa haula'i laysu bisahabah. Maka mereka yang dimaksud bukan para sahabat. Kenapa? Li'annahu qala innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Karena di sana disebutkan engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Was-sahaba ma ahdatsu ba'da Rasulillah. Dan para sahabat tidak mengada-adakan apapun, tidak membuat kebid'ahan sepeninggal Rasulullah SAW. Bal nasyaru dinahu wa ballaghu risalatahu. Bahkan mereka hanya menyebarkan agamanya, menyampaikan risalahnya ala wajhiha, sesuai dengan apa adanya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semuanya, karena Allah sudah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an dalam Al-Quran, yaitu pada ayat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan Allah Maha tahu bahwasanya mereka akan tetap di atas keimanan sampai matinya. Tidak seperti kata Rafidhah. Rafidhah memiliki akidah sesat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bada. Akidah sesat mereka bahwa Allah itu memiliki sifat bada. Tahu bada? Tadinya tidak tahu, kemudian tahu. Astagfirullah. Sehingga kata mereka, itu ketika para sahabat dalam keadaan masih hidup, Allah katakan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka karena mereka masih di atas iman. Tapi ternyata setelah murtad, Allah berubah, mengganti, tidak lagi ridho, Allah melaknat mereka. Astagfirullah. Artinya Allah nggak tahu mereka akan murtad, kemudian tiba-tiba tahu, oh ternyata murtad, saya rubah. Astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ini khonibina azakullah di antara akidah sesat Syiah Rafidhah Khawarij. Allah menyatakan radhiyallahu anhum dalam keadaan Allah Maha tahu bahwa mereka akan tetap istiqamah di atas keimanannya sampai matinya. Adapun munafiqin,
Allah sudah beritakan pada Nabi, dan Nabi sudah bisikkan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman bahwa fulan munafik. Munafik bukan sahabat, dan para sahabat bukan munafik. Terpisah jelas dengan ayat dan hadis. Kembali kepada kitab. Wa qala hafizahullah, dan berkata Syekh Rabi hafizahullah, wa yuhmal al-hadis aidan ala ahli al-bid'ah. Maka hadis ini dibawa juga kepada mereka-mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Karena dikatakan dalam hadis tadi, innahum ahdatsu ba'dak. Innaka la ta'dri. Engkau tidak tahu. Ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Berarti orang yang mengada-adakan setelah Nabi. Siapa orang yang mengada-adakan kebid'ahan setelah Nabi? Ahlul bid'ah, ahlul hawa, ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat. Maka yuhmal hadzal hadis ala ahlil bid'ah wa ala ra'sihim ar-rawafid, dan yang paling pokoknya, yang paling intinya dari ahlul bid'ah, yang paling rusaknya, yang paling busuknya adalah Syiah Rafidah. Akdzabuhum wa adalluhum wa ashadduhum, yang paling parahnya, yang paling sesatnya, yang paling dustanya dari aliran-aliran ahlul bid'ah adalah Syiah Rafidah. Li'annahum ahdatsu fi dinillah, karena mereka mengada-adakan ajaran baru dalam agama Allah. Ahdatsu asya'a katsiran, mereka mengada-adakan perkara-perkara baru yang sangat banyak. Katsiratun jiddan, sangat banyak sekali. Tidak cukup sekian jam untuk menyebutkan kebid'ahan mereka. Bahkan ada berapa jilid kitab untuk membahas kesesatan mereka, karena terlalu banyak kesesatannya. Dan sebagian besar kesesatan mereka sudah mencapai tingkat kufur. Di antaranya mereka menolak sifat-sifat Allah. Sekian banyak sifat Allah mereka tolak. Di antaranya al-wuqu' fi syirki, jatuhnya mereka ke dalam kesyirikan-kesyirikan, yaitu berdoa pada selain Allah. Didengar, diketahui, dibaca dari mereka sudah sangat ma'rufnya, sangat terkenal. Bagaimana mereka berdoa kepada Husain, berdoa kepada Ali, berdoa kepada Fatimah, berdoa pada kuburan-kuburan keramat yang mereka agung-agungkan sebagai kuburan fulan wa fulan. Itu sudah sangat ma'ruf, bahkan terekam, kita dengarkan sangat jelas menyatakan, ya Husain, kalau ya Husain, tolong ya Husain, tolong kami ya Husain. Sekian banyak ucapan seperti itu. Dan juga mereka berdoa kepada Fatimah, berdoa kepada kuburan Husain. Mereka berduyun-duyun mendatangi kuburannya, dan mereka meratap di kuburannya ila akhirih. Belum lagi mereka menganggap bahwa imam-imam mereka adalah orang-orang yang maksum, tidak punya kesalahan. Dan mereka memiliki hakut tasyri' seperti Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Ini keyakinan kufur juga, bahwa imam-imam kami berhak untuk merubah syariat. Imam-imam kami berhak untuk mengganti yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Imam-imam kami berhak untuk membentuk hukum-hukum baru atau menghapus hukum-hukum lama. Ini tertulis dalam kitab-kitab mereka, terucap dari tokoh-tokoh mereka, dari mulut-mulut mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa diantaranya al-istighatsah bi ghairillah. Mereka beristighatsah, meratap kepada kuburan-kuburan yang dikatakan kuburan Ahlul Bait. Kuburan Husain yang di Irak, kuburan Husain yang di Iran, kuburan Husain yang di Mesir. Ada banyak kuburan Husain. Itu juga keanehan. Qala, dikatakan wadzabah li ghairillah, termasuk mereka mengadakan kebid'ahan yang mencapai tingkat kufur adalah mereka memberikan sesajen-sesajen untuk kuburan-kuburan tokoh-tokohnya, menyembelih sembelihan-sembelihan untuk persembahan pada tokoh-tokoh yang sudah mati. Wa nadhar li ghairillah, mereka bernadar untuk selain Allah.
wa ghairi dzalika minal ibadat allati sarrafu katsiran minha li ghairillah, dan lain-lain dari ibadah-ibadah bid'ah dan ibadah-ibadah yang mereka berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi akidah mereka bolehnya berdusta dalam rangka menjaga kesesatan mereka. Belum lagi akhlak mereka membolehkan kawin kontrak, nikah mut'ah, nikah 1 jam, aku nikahi engkau untuk 1 jam ke depan, salah 1 jam selesai. Itu pelacuran yang diajarkan oleh Syiah Rafidhah, pelacuran yang diatasnamakan Islam. Wallahi pelacuran yang biasa lebih ringan dosanya daripada pelacuran yang atas nama agama. Demi Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mengatasnamakan agama. Sedangkan Rawafidh, Syiah Rafidhah, mereka berzina, mereka mengadakan pelacuran, tetapi mereka mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Ini wallahi akbar wa akbar wa akbar. Khonifidina azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Belum lagi perbuatan-perbuatan mereka yang mengajarkan untuk meratap, padahal meratapi mayit hukumnya dilaknat. Disebutkan dalam sekian banyak hadis bahwa itu merupakan amalan jahiliyah. Allah melaknat orang yang memukul-mukul dirinya, yang menjambak-jambak rambutnya, yang merobek-robek pakaiannya, yang meratap dan menjerit-jerit dengan ucapan yang demikian-demikian. Tetapi Syiah Rafidhah menjadikannya sebagai ibadah, sebagai ajaran yang resmi di kalangan mereka. Setiap tahun mereka adakan ratapan terhadap Husain, dan mereka bukan hanya memukul-mukul dengan tangannya, bukan hanya menjambak-jambak rambutnya, mereka memukul-mukul dengan pedang-pedang mereka, dengan pisau-pisau mereka. Bunuh diri saja mereka semuanya, lebih cepat selesai, lebih cepat habis mereka. Ini kesesatan. Wallah, agama ini agama rahmat, bukan agama penyiksaan. Agama ini agama kasih sayang, bukan agama penyiksaan. Dan agama ini agama yang mengandung keikhlasan dan keridhaan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan agama yang mengajarkan untuk meratap, untuk mencerca atau untuk mengeluh. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Wallahi tidak terbawa oleh mereka kecuali ahlul hawa. Tidak terbawa kepada mereka, pada kesesatan mereka, kecuali orang-orang yang hanya ingin memuaskan hawa nafsu. Maka barakallahu fikum, kalau dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Siapa yang pantas untuk dikatakan termasuk hadis ini orang yang mengada-adakan kebid'ahan? Siapa? Para sahabat atau Syiah Rafidhah? Para sahabat tidak mengadakan ajaran baru, menyampaikan qala Rasulullah. Aku melihat Rasulullah, aku mengikut Rasulullah, aku waktu itu bersama Rasulullah, aku berkata seperti Rasulullah, aku mendengar dari apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW, apa yang mereka lihat dari Rasul. Itu para sahabat. Tetapi yang pantas dikatakan orang-orang yang ahdatsu ba'da Rasulillah, yang mengada-adakan sesuatu sepeninggal Rasulullah SAW, adalah ahlul bid'ah secara umum, khususnya yang paling bejatnya adalah Syiah Rafidhah. Kembali kepada kitab. Qala wa minhum, dan di antara mereka, wa katsirun min haula al-ghulat, kebanyakan dari Syiah Rafidhah yang melampaui batas dalam kebid'ahan meyakini fil awliya, bahwa wali-wali mereka annahum ya'lamunal ghaib. Lihat, meyakini bahwa wali-walinya mengetahui yang gaib, tokoh-tokohnya, imam-imamnya mengetahui yang gaib. Ini juga kesesatan, kebid'ahan, kekufuran. Wa yatasarrafuna fil kaun, dan mereka meyakini bahwa wali-wali tersebut bisa ikut campur dalam mengatur alam, bisa ikut campur dalam mengatur alam semesta. Wa minhum man yaqulu bi wahdatil wujud, bahkan di antara aliran-aliran pecahan-pecahan Syiah
ada yang meyakini tentang wahdatul wujud, bahwa Allah ini semua dengan makhluk-makhluk ini satu. Wa minhum man yaqul bi wahdatil adyan, bahkan di antara mereka ada yang menganggap bahwa 3 agama ini sesungguhnya sama. Islam, Yahudi dan Nasrani itu sama. Dengan kata lain sinkretisme agama. Ada di aliran Syiah yang seperti itu, bahwa mereka tidak kafir. Mereka sama-sama memiliki agama samawi, sama dengan Islam. Masya Allah. Yahudi, Nasrani dan Islam sama. Ini akidah mereka. Wa hurriyatul adyan, dan mereka meyakini bebas beragama. Wa ma syakala dzalik, dan yang sejenis dengan itu. Fa haula'i ahdatsu ahdatsan khatiratan jiddan, berarti mereka benar-benar mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan yang sangat-sangat berbahaya fi dinillah, dalam agama Allah. Fayatanawaluhumul hadis, maka mereka yang pantas untuk terkena hadis ini, mereka dihalau dari telaga Haud. Ketika Nabi memanggil mereka umatku, kenapa dihalau? Kenapa dihalangi? Maka dikatakan innahum ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu, mereka telah mengada-adakan ajaran baru sepeninggalmu, menganggap bahwa imam mereka maksum. Mereka mengada-adakan perkara baru sepeninggalmu. Mereka menganggap bahwa salat cuma 3 waktu. Mereka mengada-adakan kebid'ahan sepeninggalmu. Mereka mengajarkan nikah mut'ah. Mereka mengada-adakan ajaran baru sepeninggalmu. Mereka menganggap bahwa imam mereka memiliki hakut tasyri'. Sama maknanya, semuanya ahdatsu, semuanya muhdatsat, semuanya perkara-perkara baru yang muhdats. Maka sangat tidak tepat sekali kalau dikatakan yang dimaksud adalah para sahabat. Ini menunjukkan berarti para sahabat telah murtad karena Nabi menyatakan begini dan begitu. Disebutkan ummati, ada lafaz ashabi, ada lafaz ummati, dan satu lafaz dengan lafaz lain saling menerangkan, saling menjelaskan. Barakallahu fikum. Apalagi di antara mereka yang munafik, sebagian orang mengira itu para sahabat, ternyata mereka munafik. Maka mereka ikhwan fillah azakumullah sudah dikatakan bahwa mereka adalah munafik sejak Rasulullah masih hidup. Fulan wa fulan wa fulan munafik. Wa hunaka unasun yunkiruna al-haud. Ada lagi kelompok lain yang justru mengingkari telaga Haud, enggak percaya adanya telaga Haud. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa di antara kelompok-kelompok sesat yang mengingkari keberadaan telaga Haud dan sungai Al-Kautsar adalah kaum Khawarij, tidak percaya pada telaga Haud. Demikian pula ba'dul Mu'tazilah, sebagian kelompok Mu'tazilah. Fahariyun bihaula'i an yuhramu an yutradu min asyurbi min hadzal haud. Maka sungguh sangat pantas kalau mereka dihalangi untuk masuk telaga Haud, karena mereka enggak percaya kepada telaga Haud. Mereka enggak percaya dengan sungai Al-Kautsar, maka sangat pantas kalau mereka dihalangi dari telaga Haud. Wa yutradu, dan mereka diusir dari telaga Haud. Yudadanna, digiring ke arah lain, dihalangi dari telaga Haud, dan tidak boleh meminum dari air di telaga Haud. Alladzi kanu la yu'minuna bihi, yaitu mereka-mereka yang tadi di dunia tidak beriman, yang di dunia mereka enggak percaya dengan telaga Haud. Lianna ahadits al-haud mutawatirah, karena tidak mungkin ada seorang mukmin mengingkari tentang keberadaan telaga Haud dan sungai Al-Kautsar. Kenapa enggak mungkin? Karena riwayatnya diriwayatkan dalam sekian banyak jalan dari sekian banyak sahabat, kemudian diriwayatkan kepada sekian banyak tabi'in, para tabi'in menyampaikan dari sekian banyak tabi'in kepada sekian banyak tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti riwayatnya an jam'in mutawatir. Yang mutawatir la yumkin tawatu'uhu 'ala al-kadhib,
Tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak orang, dari sekian banyak tabi'in, dari sekian banyak sahabat. Bahkan disebutkan jumlahnya, riwayatnya sekitar 80 riwayat, 80 jalan. Dan diantaranya 20 riwayat disebutkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Dan yang 20 riwayat ini dari 20 sahabat. Kalau 20 riwayat dari satu sahabat tidak dianggap 20 jalan, masih dianggap satu karena muaranya satu. Tetapi dikatakan 20 haditsan an 20 sahabiyan, 20 jalan dari 20 sahabat. Dan sisa yang lainnya diriwayatkan dalam kitab-kitab sunnah yang lainnya, kitab Sunan wal Masanid. Khonibina azakumullah. Fayatajarra ahlud dalal, maka sungguh sangat lancang, sangat berani para ahlud dalal menentang sesuatu yang sudah pasti, menentang sesuatu yang sudah ijma', yaitu tentang telaga Haud. Bahkan sudah disebutkan dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallam ighfa'atan, terdiam sejenak. Para sahabat tahu bahwa Rasulullah SAW sedang menerima wahyu. Setelah terdiam sejenak, tertunduk kepalanya, kemudian rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya, mubtasiman, dalam keadaan tersenyum. Fasa'aluhu, maka para sahabat bertanya, limadza dhahikta ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Beliau menjawab, innallaha anzala alayya suratan, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadaku satu surat azimah, yang agung. Qara'aha alaihim, maka Nabi membacakannya untuk mereka. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan untukmu al-kautsar, maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, yang mencerca kamu, yang memusuhi kamu, merekalah yang terputus, mandul, terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, hal tadruna mal kautsar, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala nahrun fil jannah, a'tanihi rabbi fil jannah, sungai yang Allah berikan untukku di dalam surga. Alaihi khairun katsir, yang di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan. Taridu alaihi ummati, umatku akan masuk ke dalamnya yaumul qiyamah. Aniyatuhu adadul kawakib, jumlah bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Yukhtalajul abdu minhum, tiba-tiba ada seseorang yang dihalangi dari telaga Haud. Maka aku katakan, ya Rabbi, innahu ummati, atau innahu min ummati, wahai Rabbku, sesungguhnya dia dari umatku. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka buat-buat, yang mereka tambah-tambahkan dalam agama setelahmu. Sangat jelas sekali yang dimaksud adalah ahlul bid'ah, orang yang mengada-adakan perkara baru setelah Rasulullah SAW wafat. Wa fassara Ibnu Abbas al-kautsar bil khairil katsir, dan Ibnu Abbas menafsirkan al-kautsar dengan al-khairu al-katsir. Ketika ada yang mengatakan, ya Ibnu Ammi Rasulillah, bukankah itu adalah sungai? Atau ada yang berkata, wahai Ibnu Abbas, ada beberapa kaum yang menganggap al-kautsar adalah sungai, sedangkan engkau berpendapat itu adalah kebaikan yang banyak. Maka dijawab, iya, kebaikan yang banyak, termasuk kebaikan yang banyak adalah sungai tadi. Artinya tidak bertentangan antara pendapat yang menyatakan bahwa al-kautsar adalah nahrun fil jannah, apalagi ada hadis tadi, atau ucapan Ibnu Abbas yang menyatakan
bahwa Al-Kautsar adalah al-khairu al-katsir. Karena memang al-khairu al-katsir lebih luas. Dan di dalam al-khairil katsir adalah sungai tadi yang hafitahu min dahab wa majriha 'ala ad-dur wa ma'uha ahla min al-'asal wa atyab min rihil misik, yang aniyatuha adadus sama wa adadun nujum fis sama, yang bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Nasallahu taufiq wal afiyah. Rasulullah taala an narida al-haud insyaallah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, masih mengenai al-iman bil haud wal kautsar. Iman tentang telaga haud dan sungai al-kautsar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sudah disebutkan bahwa kedua-duanya diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang sangat banyak dari sekian banyak sahabat. Maka dikatakan oleh para ulama mutawatir. Karena tawatur, maka ini adalah perkara yang harus diimani. Siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang menentangnya berarti menentang satu asal min usuli ahli sunnah. Dan sudah digambarkan kemarin bahwa yang namanya al-kautsar adalah nahrun fil jannah, hafitahu min dahabin wa majriha ala dur wa ma'uha ahla min al-asal wa atyab min al-misik, atau kama qala fi riwayah an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungai di dalam surga yang tepi-tepinya dari emas dan alirannya dari batu-batu permata dan airnya lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada misik.
Adapun haud, disebutkan di sini oleh Syekh Rabi' hafizahullah, yakhtalifu ahlu sunnah fi tertibi al-haud wasyafa'ah was-sirat ayyuha awalan. Sudah sebutkan bentuknya adalah telaga, danau yang airnya dari sungai Al-Kautsar tadi. Tetapi apakah dia di dalam jannah dan apakah dia sebelum sirat? Dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, yakhtalifu ahlu sunnah, berselisih ahlu sunnah dalam susunannya mana dulu antara syafa'ah, haud, sirat dan lainnya. Adapun Imam Bukhari rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh, yushiru fi tartibihi, beliau mengisyaratkan tentang susunannya bahwa al-haud, telaga haud itu setelah as-sirat, setelah jembatan yang sangat tipisnya, ba'da as-sirat wa ba'da al-hisab, setelah jembatan, setelah hisab perhitungan, wa ba'da hadhihi al-asya, setelah semua itu baru telaga haud. Ini pendapat beliau, disebutkan oleh Al-Hafidh tentang Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa yukhalifuhu al-katsir, tetapi diselisihi oleh sekian banyak ulama yang lain, bahwa mereka menyatakan annal haud adalah al-awwal. Haud itu lebih dulu, sebelum sirat, sebelum hisab, yani qabla sirat wa qabla al-hisab, sebelum jembatan, sebelum perhitungan itu sudah ada telaga, atau mereka sudah memasuki telaga tersebut. Wa qabla al-mizan, bahkan sebelum timbangan. Wa qabla hadhihi al-asya, sebelum semua itu. Berarti dari mahsyar, setelah Rasulullah SAW menyatakan ummati ummati, maka Allah berikan jalan keluar dari apa yang menyengsarakan mereka, yaitu panas yang sangat, dalam keadaan matahari didekatkan kepada mereka. Lianna an-nas yakhrujuna 'utashan, maka manusia ketika itu keluar dalam keadaan haus. Yab'athuhumullahu wa hum 'utash, dibangkitkan mereka dalam keadaan mereka kehausan. Qala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, yud'a al-yahud, dipanggil orang-orang Yahudi oleh Allah. Fayuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Qalu kunna na'budu Uzairan ibn Allah, kata mereka kami menyembah Uzair anak Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, kalian berdusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad, kalian berdusta. Allah tidak mengambil istri, tidak mengambil anak. Famadza tabghun, maka apa yang kalian mau? Semua menjawab dengan sama. Qala atishna ya rabbana, mereka berkata kami haus wahai Rabb kami. Fasqina, berikan kami air. Fayushara ilaihim alla taridun fayusharuna ila an-nar, maka dikatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan minum dan mereka tidak akan bisa mendapatkan air, maka digiring ke neraka. Ka'annaha sarabun, neraka itu sepertinya fata morgana, sepertinya air dari kejauhan. Maka dikatakan yahtim ba'daha ba'dan fayatasaqatuna finnar, maka mereka saling berebut untuk mendekati fata morgana tadi yang dikira air, maka berjatuhanlah mereka ke dalam api. Thumma tud'an nasara, kemudian dipanggil Nasara dan dikatakan pada mereka, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Qalu, mereka menjawab, na'budu
Al-Masih ibn Allah, kami menyembah Al-Masih anak Allah. Maka dikatakan pada mereka, kadzabtum, kalian berdusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Allah tidak mengambil istri, tidak mengambil anak. Famadza tabghun? Apa yang kalian mau? Mereka juga menjawab seperti Yahudi. Atishna ya Rabbana, kami haus wahai Rabb kami. Fasqina, berikan kami air, berikan kami minum. Fayushara ilaihim alla taridun, maka diisyaratkan kepada mereka bahwa mereka tidak akan memasuki telaga. Qala fayusharuna ila jahannam, maka mereka digiring kepada jahannam. Ka'annaha sarab, seakan-akan air dari kejauhan. Fata morgana. Yahtimu ba'duha ba'dan fayatasaqatuna finnar, maka mereka berebut memasuki fata morgana tadi, maka mereka berjatuhan ke dalam api neraka. Qul a'azakumullah. Ammal mu'minun, adapun orang-orang beriman, fayasqihimullah minal haud, adapun mereka orang-orang beriman, maka Allah tuangkan pada mereka air dari telaga haud. Disebutkan dalam hadis ini dari telaga haud. Wa tadhkur ba'dul ahadits, dan disebutkan beberapa hadis yang lain, yaitu anna likulli nabiyyin haudan, bahwa setiap nabi punya haud, punya telaga. Wa haudu nabiyyina a'zamuha, dan telaga nabi kita adalah yang terbesarnya. Wa yamtazu 'alaiha bi annaha yumaddu minal kautsar, dan yang paling besarnya dan yang paling istimewanya, dan bahwasanya airnya merupakan tuangan dari sungai yang ada di surga, yaitu Al-Kautsar. Berarti al-haud adalah sebelum jannah, sebelum jembatan, sebelum sirat, bahwa mereka dibangkitkan dari matinya, dari kuburnya dalam keadaan haus, dan mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan haus, sampai kemudian mereka diizinkan orang-orang beriman untuk masuk ke telaga haud. Wa man yashrab, siapa yang minum daripadanya, lam yadma abadan. Dalil lainnya bahwa ini adalah bukan yang di jannah, karena di sana disebutkan fala yuzadanna, dan ada beberapa yang dihalangi. Dihalau, tidak boleh masuk ke dalam telaga haud. Kalau di surga tidak ada yang dilarang, semua boleh kalau sudah masuk surga. Tetapi ini menunjukkan bahwa ini sebelum surga, karena di sana ada Yahudi dihalangi, ada Nasrani dihalangi, dan ada orang-orang yang ada bekas wudu yang menunjukkan bahwa mereka muslimin, tetapi dihalau juga. Dan Nabi menyatakan, innahum ummati, mereka umatku. Maka dikatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu, sepeninggalmu. Ini khonibina azakumullah menunjukkan bahwa ini berbeda, Al-Kautsar dengan telaga Al-Haud. Kembali kepada kitab. Wa qala wa hadzal haud waradat fihi ahadits katsirah, minha ma fihi tasrih bi anna tulahu kama baina Makkah wa Busra. Masalah telaga haud diriwayatkan dalam berbagai macam riwayat. Di antara riwayatnya menunjukkan tentang kejelasan berapa luasnya. Dikatakan panjangnya antara Makkah dengan Busra, atau Makkah dengan Hijr. Dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As dikatakan innahu masafatu syahrin, bahwa panjangnya atau garis tengahnya seluas atau sejauh perjalanan 1 bulan. Sejauh perjalanan 1 bulan. Kullu zawiyatin min zawiyahu masafatu syahr. Setiap sisinya perjalanan 1 bulan. Kesana perjalanan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan. Demikian dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Wa wasafahu kama sabaq lakum annahu ashadda bayadan min al-laban. Dan sudah diterangkan kepada kalian apa yang sudah lewat,
bahwasanya airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan harumnya lebih harum daripada minyak misik, minyak wangi yang paling wangi. Wal haditsu fihi aktsar min at-tawatur. Sedangkan hadis-hadisnya lebih banyak dari mutawatir. Sehingga ikhwan fillah azakumullah sama dengan riwayat-riwayat ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana kalau ada seorang menentang Al-Qur'an? Ikhwan fillah azakumullah akan dikatakan dengan berbagai macam tuduhan oleh para ulama. Sedangkan Al-Qur'an itu diriwayatkan dengan riwayat-riwayat. Hanya saja riwayat-riwayatnya mutawatir yang tidak mungkin bisa tertuduh dengan dusta. Dan tidak mungkin mereka merencanakan kedustaan. Karena yang meriwayatkan banyak dari tempat yang berbeda-beda, dari negeri yang berbeda-beda, dari manusia yang berbeda-beda. Tidak mungkin mereka merencanakan kesepakatan untuk berdusta sama-sama. Tak mungkin. Apa yang diriwayatkan dari Ahlul Yaman, dari Ahlul Syam, dari Mesir, dari Irak, dari seluruh negeri, semuanya sama. Ini menunjukkan bahwa riwayat-riwayat tersebut mutawatir. Ternyata urusan masalah telaga Haud, berita tentang Al-Kautsar juga sama, mutawatir. Bahkan beliau menyatakan aktsar, lebih banyak dari sekedar mutawatir. Mutawatir lebih dari mutawatir. Kama qulna, sebagaimana kita katakan kemarin, tablugh 80 hadisan, mencapai 80 riwayat dan 20 riwayat kurang lebih dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim. Qala wa idkhalu fariqin minal muwahhidin al-jannah bighairi hisab. Kembali kepada ucapan matan. Di matanya Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menyatakan, dan kami beriman, dan mereka ahlul hadis beriman dengan dimasukkannya sekelompok ahli tauhid ke dalam jannah tanpa hisab, yakni tanpa azab juga. Ini juga harus diimani, bahwasanya ada orang-orang yang masuk surga tanpa dihitung, tanpa dihisab. Karena diriwayatkan dalam riwayat yang sahih juga dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya al-umam", ditampakkan kepadaku umat-umat, "Fara'aitu an-nabiy wa ma'ahu ar-rahtu, wan-nabiy wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, wan-nabiy wa laysa ma'ahu ahad. Idh rufi'a li sawadun 'azim, fa dhanantu annahum ummati." Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat Nabi yang bersamanya beberapa orang. Ar-Rahd itu jumlah manusia yang lebih dari 3 kurang dari 10, 3 sampai 9. Dan aku melihat Nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Dan aku melihat Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tiba-tiba aku melihat sawadun azim, hitam yang besar. Ini jumlah manusia yang besar dikatakan dengan sawad, hanya hitam saja sangat banyaknya. Fadhanantu annahum ummati, maka aku menduga bahwa itulah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, ini Musa alaihi salam dan kaumnya. Walakin inzur ila al-ufuq, tetapi lihat ke ufuk lain. Fanadhartu, maka aku pun melihat. Fa idza sawadun azim, maka aku melihat jumlah manusia yang juga besar. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, undur ila al-ufuq al-akhar, lihat ke ufuk yang lain. Fa idza sawadun azim, maka di sana ada jumlah manusia yang besar. Faqila li hadhihi ummatuk, maka dikatakan kepadaku, ini ummatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Inilah umatmu, dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi berdiri dan masuk ke rumahnya. Fakhadha an-nas fi ulaik.
Maka manusia pun mulai berbicara tentang siapa mereka. 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihitung, tanpa dihisab, tanpa diazab. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah. Mungkin mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah SAW. Ini berjuang bersama Nabi, membela Nabi, berperang bersama Nabi. Wa qala ba'duhum, berkata yang lain, fala'allahum alladzina wulidu fil Islam. Mungkin mereka adalah yang lahir di dalam Islam. Walam yusyriku billahi, dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena para sahabat merasa, ini dari tawadhu'nya mereka, bahwa adapun kami pernah mengalami masa jahiliyah. Mungkin bukan kita, mungkin yang lahir sudah Islam, dan kemudian terus di dalam keislamannya, dalam tauhidnya sempurna, tidak pernah mengenyam kesyirikan sama sekali. Lebih bersih. Ini tawadhu'nya mereka. Padahal sudah kita ketahui, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah para sahabat. Qala, berkata lagi sebagian mereka, wa dzakaru asya'a, mereka menyebut sekian pendapat. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiba-tiba Nabi keluar menemui mereka dan bertanya, "Man ladzi takhuduna fi?" Apa yang kalian perbincangkan? Fa akhbaruhu, maka mereka kabarkan bahwa kami membicarakan ya Rasulullah tentang mereka yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqal, maka Nabi bersabda, humul ladina la yarqun. Dalam riwayat yang lebih sahih, wala yastarqun wala yatatayyarun wala wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak memakai atau tidak meminta untuk diruqyah. La yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, dibacakan ayat-ayat Allah untuk menyembuhkan sesuatu. Yang kedua, la yaktawun, tidak memakai pengobatan dengan besi panas, kai. Wala yatatayyarun, tidak menganggap sial pada sesuatu. Tidak menganggap ada satu angka dianggap angka sial, tidak menganggap hari tertentu sebagai hari sial, tidak menganggap bulan tertentu sebagai bulan sial, tidak menganggap tempat tertentu dianggap sebagai tempat sial. Berarti mereka-mereka yang penuh tawakal, dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bergantung dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Faqama Ukasyah, bangkitlah seorang yang bernama Ukasyah dan berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum, doakan aku semoga aku termasuk di dalamnya. Maka dijawab oleh Nabi, anta minhum, engkau termasuk di dalamnya. Berarti satu-satunya yang diketahui dari 70.000 orang adalah Ukasyah bin Mihsan, yang beliau terbunuh syahid dalam jihad fisabilillah. Thumma qama rajulun akhar, kemudian bangkit orang yang lain dan menyatakan, ud'u Allah an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan aku semoga aku termasuk di dalamnya. Maka Nabi menjawab, sabaqaka biha Ukasyah, engkau didahului oleh Ukasyah. Artinya permintaan tersebut sudah didahului oleh Ukasyah, maka aku menjawab pada Ukasyah dan tidak menjawab untukmu. Sebagian menganggap bahwa itu menunjukkan bahwa para sahabat pun tidak seluruhnya masuk dalam 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab pun ta'adzab. Sebagaimana dalam fawaid dalam syarah kitab tauhid. Ada dalil menunjukkan bahwa mereka saja tidak seluruhnya. Tetapi wallahu taala alam, sebagian para ulama menyatakan bukan demikian maknanya. Maknanya justru Rasulullah SAW tidak menjawab. Tidak menjawab itu masih dalam misteri. Wallahu ta'ala a'lam, apakah masuk atau tidak masuk. Kenapa Rasulullah SAW tidak menjawab dan kenapa tidak mengabulkan doanya, tidak menyebutkan atau tidak mendoakan untuknya? Rasulullah SAW tidak memberikan, tidak mengabulkan permintaannya karena khawatir akan terjadi tasalsul. Tasalsul itu berantai. Kalau dikasih juga, yang ketiga akan mengatakan, aku juga ya Rasulullah.
Kalau yang ketiga dikasih, yang keempat akan datang lagi. Aku juga ya Rasulullah. Akan berbaris mereka yang minta didoakan untuk masuk dalam 70.000 orang yang tanpa hisab, tanpa adab masuk dalam jannah. Maka dikatakan oleh Syekh Rabi', ucapan beliau sabaqaka biha Ukasha adalah saddan lidzari'ah, untuk menutup ad-dzari'ah, menutup kejelekan. Kalau sampai dijawab akan berpanjang nanti. Hatta la ya'ti ghairuhu wa ghairuhu wa ghairuhu. Agar jangan datang orang lain lagi, orang lain lagi, orang lain lagi. Fayatlubuna mithla hadza. Semuanya meminta apa yang diminta oleh Ukasha. Maka di stop oleh Nabi. Cukup. Kamu sudah dahulu ya Ukasha, sudah selesai. Wa qad yas'aluhu hadhihi syafa'ah. Dikhawatirkan akan ada yang meminta. Ternyata orang yang tidak pantas untuk masuk di dalamnya. Misalnya dari kalangan munafik, ikut-ikutan minta. Ya repot. Wa hadza min hikmatihi, dan ini hikmah. Rasulullah SAW hanya menghentikan saja. Tidak menyebut masuk atau tidak masuk, dan tidak pula mengatakan mendoakan dengan doa, tapi menyatakan cukup. Kamu sudah dahulu Ukasha, sudah cukup. Wa hadza min hikmatihi. Ini dari hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mengatakan engkau tidak masuk, tidak menyatakan dengan kalimat lain engkau tidak saya kasih, tidak. Tapi kalimatnya engkau sudah didahului oleh Ukasha. Sudah. Qala wa hadza warada aidan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'ta min as-70,000. Bahwa Rasulullah SAW ternyata meminta pula untuk ditambah. Yu'ta ma'as 70,000. Ternyata diberi lagi oleh Allah tambahan bersama 70.000 orang tadi, setiap 70.000. Ma kulli alfin 70,000. Ini hadisnya berbunyi, fastazadtu rabbi. Aku minta tambah pada Rabbku. Fazadani fi kulli alfin 70,000. Aku meminta tambah, jangan 70.000, lebih banyak lagi ya Rabb. Maka ditambah untukku. Pada setiap 1.000 ditambah 70.000. Berarti 70.000 kali 70. Demikian pula dalam riwayat Rasulullah SAW minta tambahan lagi. Fastazadtu Rabbi fazadani. Thalath hissiyat min hissiyati Rabbi. Yang pertama sahih 70.000, sangat sahih. Yang kedua sahih tapi di bawahnya sahihannya. Yang ketiga lebih bawahnya lagi. Maka ditambah untukku 3 cidukan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu tentang tangan Allah. Walaysa kamitslihi syai'. Dan ini yang tidak bisa ditebak seberapa jumlahnya. Oleh karena itu jangan putus harapan. Hendaklah kita berharap semoga termasuk dalam 70.000 orang tadi yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Yang tentunya untuk masuk ke dalamnya melihat apa ciri-ciri mereka, yaitu orang-orang yang mewujudkan tauhid dan tawakal, sehingga mereka tidak mau yang makruh sekalipun, apalagi yang haram. Enggak mau yang makruh sekalipun, apalagi yang haram. Sebab meminta diruqyah, meminta dijampi, itu makruh, tidak sampai haram. Demikian pula pengobatan dengan kai, makruh, tidak sampai haram. Adapun tatayyur tergantung. Kalau masih hanya pada hati saja, ini hari yang jelek ini hari sial ini, masih belum jadi hukum, masih makruh. Tetapi kalau sudah ambaka au raddat, sudah membuat kamu berangkat atau tidak berangkat, berarti sudah mempengaruhi kamu. Adapun perasaan tadi, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, masing-masing kita kadang dimasuki perasaan itu. Tetapi yang namanya dosa itu kalau sudah ambaka au raddat, kalau sudah membuat kau berangkat atau tidak jadi berangkat. Sudah mau berangkat gagal. Kenapa? Tak jadi ya. Apa alasannya? Ya pokoknya gak jadi. Dia mau ngomong malu. Karena ahlu sunnah bersama ahlu sunnah malu dia. Padahal dalam hatinya karena ini hari sial. Ini sudah terkena. Kenapa? Membuat dia gagal berangkat. Atau sebaliknya, menjadikan dia berangkat. Wah, ternyata ini bagus, bukan hari jelek, ini hari baik, berangkat. Kenapa nggak besok? Harus sekarang, tak bisa.
karena ini harinya hari baik, maka itu sudah jatuh dalam perkara tatayyur. Tetapi mereka ini Masya Allah, orang-orang yang penuh tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak mau yang makruh-makruh, apalagi yang haram. Ini sifat dari 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Aina syahid min hadzal hadis? Asyahid adalah kalimat Rasulullah SAW, yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka sebagian orang yang bodoh, yang hanya membaca sebagian saja, kemudian berkata, enggak mungkin orang masuk surga tanpa dihisab, enggak mungkin. Semua harus dihisab, harus dihitung, harus ditimbang, dan seterusnya dan seterusnya. Ini baru baca sebagian, tidak membaca sebagian yang lain. Memang semua dihisab, kecuali 70.000 orang tadi yang masuk jannah bighairi hisabin wala adab, tanpa dihisab, tanpa diadab. Qala wa fariqun minhum yuhasabu hisaban yasira. Kata musannif awal Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, dan juga ahli sunnah beriman bahwa ada sebagian mereka yang dihisab dengan hisaban yasira, yang dihisab dengan hisab yang mudah. Sebagaimana dalam ayat, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberi kitab dari kanannya, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan bertemu, akan kembali kepada keluarganya dengan gembira, dengan bahagia. Wastashkalat Aisyah. Aisyah merasa sulit memahaminya dan berkata, atau menanyakan tentang ucapan Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau pernah berkata, laisa ahadun yuhasab yaumil qiyamah illa halak, atau dalam riwayat illa udzib. Engkau pernah berkata, tidaklah orang dihisab yaumil qiyamah kecuali pasti binasa, atau kecuali pasti diadab. Alaysa yaqulu Allah fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa yang menerima kitabnya dari kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan dia akan bertemu keluarganya dengan bahagia. Bagaimana mungkin dikatakan tidak ada orang yang dihisab kecuali binasa? Dijawab oleh Nabi SAW, innama dhalikil ardu, itu ya Aisyah hanya al-'ard. Wa laysa ahadun yunaqash al-hisab yaum al-qiyamah illa 'udzib. Ya Aisyah, itu hanya diperlihatkan, tidak dihitung. Dan barang siapa yang yunaqashul hisab, siapa yang dibahas hisabnya, dihitung hisabnya yaumul qiyamah, pasti ujung-ujungnya diazab. Subhanallah. Berarti hisaban yasira ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa makna hisaban yasira adalah al-'ardu, hanya ditunjukkan, dihadapkan dia, dipanggil dia, bainahu wa baina rabbih, antara dia dengan Rabbnya, walaysa bainahu wa bainallahi terjuman, enggak ada antara dia dengan Allah penterjemah, enggak ada perantara, kemudian Allah tunjukkan, bukankah ini amalanmu, bukankah ini amalanmu, bukankah ini amalanmu, bukankah ini dosa-dosamu, sampai orang itu merasakan binasa. Kemudian Allah katakan, ini semua telah aku tutupi di dunia, dan sekarang aku ampuni untukmu, masuklah dalam jannah. Ini dikatakan dengan hisaban yasira, hanya ditunjukkan saja, kemudian tidak dihitung. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman adanya orang-orang mukmin yang dihisab dengan hisaban yasira, yang hanya ditunjukkan saja tetapi tidak dihitung. Wa ammal hisab al yasir fa huwa al 'ardu faqat. Maka yang namanya hisab al-yasir, hisab yang mudah, adalah hisab yang hanya ditunjukkan. Yani alladhi yudaqqiq ma'hu fil hisab la budda an yu'adzab. Yani orang yang dirinci oleh Allah perhitungannya, maka mesti akan diazab.
Adapun hisab yang mudah hanya ditunjukkan saja. Tu'radul a'mal biduni munaqashah. Ditampakkan, ditunjukkan amal-amalnya tanpa dibahas. Fayadkhulul jannah hadza aidan biduni hisabin wala adab. Maka orang yang dihisab dengan hisab yang mudah juga masuk surga tanpa dihitung, tanpa diazab. Karena hanya ditunjukkan, tidak dihitung. Qala rahimahullah, wa in khaluhumul jannah bighairi su'in yamassuhum wa 'adzabin yalhaquhum. Dan juga ahlu sunnah beriman adanya orang-orang beriman yang masuk surga tanpa kejelekan sedikit pun yang menyentuhnya, tanpa ada azab yang dihadapinya. Hadaini as-sinfain qaumun yadkhuluna al-jannah bila hisabin wa qaumin yuhasabuna hisaban yasira. Hadani as-sinfani yadkhuluna al-jannah bighairi su'in. Maka diringkaskan oleh beliau dua kelompok tadi. Kelompok pertama yang tidak dihisab, tidak diadab. Kelompok kedua, kelompok yang ditunjukkan saja kemudian dimaafkan. Dua golongan ini kedua-duanya masuk jannah bighairi su'in yamassuhum, tanpa ada kejelekan apapun yang menyentuhnya, tanpa ada azab yang menyentuhnya. Ini golongan yang istimewa. La bil qawli wa la bit ta'dib bil fi'li la yamassuhum syai'un min hadha. Tidak ditimpa kejelekan, tidak ditimpa azab. Ini kalimat su'a'ammu, lebih umum daripada sekedar azab. Artinya enggak ditimpa kejelekan apapun. Tidak bil qaul, tidak ada kejelekan dengan ucapan, dicerca, direndahkan seperti orang-orang kafir, tidak terkenal. Wala bit ta'dzib, tidak pula dengan azab. Azab dalam bentuk fisik, tidak. Demikian pula tidak diazab dalam bentuk psikis, dibikin mereka takut, dibikin mereka demikian, tidak. Bahkan ketika di mahsyar, yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Mereka akan dinaungi oleh Allah SWT. Di masa enggak ada naungan apapun kecuali naungan dari Allah SWT. Qala wa idkhalu fariqin min mudnibihim an-nar. Selanjutnya Syekh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni menyatakan, dan juga kami beriman dimasukkannya sekelompok dari pendosa-pendosa ahli tauhid ke dalam neraka. Ini khairuddin azakumullah, menunjukkan adanya orang-orang beriman masih punya tauhid ternyata masuk neraka dulu. Ini pun harus diimani karena diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, yakni minal mu'minin, dari kalangan orang beriman, pendosa-pendosa, ada yang sekelompok mereka dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah SWT. Wa hadhihi aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Khilafan lima yaquluhu ghulatul murji'ah, menyelisihi apa yang diucapkan oleh murji'ah yang ekstrim. Apa yang dikatakan oleh murji'ah yang ekstrim? Fa ghulatul murji'ah, orang-orang ekstrim dari kalangan murji'ah menyatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, enggak akan disentuh kejelekan apapun. Seluruhnya kata mereka. Ini kesesatan murji'ah. Padahal dalam riwayat-riwayat yang sahih ada orang-orang beriman yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, kama qulna. Ada pula orang-orang beriman yang karena dosa-dosanya masuk neraka, tapi kemudian diselamatkan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebab syafaat dari Rasulullah SAW dan syafaatnya para pemberi syafaat. Qala wa anna imanuhu mithla imani Jibril. Kata murji'ah bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah cukup, berarti dia orang yang beriman sempurna, masuk surga. Dan dia imannya sama dengan imannya Jibril dan Mikail, sama imannya dengan imannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang lebih ekstrim lagi dari murji'ah menyatakan man arafa Allah mu'minun. Pokoknya siapa yang kenal Allah mukmin, sempurna imannya, walaupun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Astagfirullah. Betapa sesatnya murji'ah. Menyatakan man arafa Allah, siapa yang kenal Allah maka dia orang beriman. Titik. Mau menyebutkan syahadat ataupun tidak bersyahadat.
beramal ataupun tidak beramal. Fahaulai ahlu dhalal, maka mereka adalah kelompok sesat, li'annahu la budda minal imani wa la budda minal amal. Karena yang namanya al-Islam, al-iman harus dengan keyakinan dan juga harus dengan pengenalan atau pengenalan dulu dan diyakini dan juga diikrarkan di lidah dan harus dibuktikan dalam perbuatan-perbuatan. Ini akidah Ahlus Sunnah. Ini pemahaman Ahlus Sunnah. Khilafan lil Murji'ah. Berbeda dengan Murji'ah. Fal imanu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Maka yang namanya iman menurut Ahlus Sunnah adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Wal Murji'ah indahum annal amal la yadkhul fil iman. Adapun Murji'ah menganggap bahwa pengamalan enggak masuk dalam iman. Iman itu cuma keyakinan. Siapa yang yakin Allah ada, maka dia mukmin. Maka mereka kaum kejawen itu sama dengan Murji'ah. Yang penting eling. Itu Murji'ah modern atau Murji'ah yang sudah mulai berkembang dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah baru. Bukan akidah muslimin, bukan akidah Islam, bukan akidahnya Ahlus Sunnah. Karena mereka menganggap tidak perlu bersaksian, tidak perlu pengamalan, tidak perlu pembuktian. Yang penting hati eling nang Gusti Allah cukup. Yang penting ingat Allah, selesai. Ini khonudina azakumullah Murji'ah yang paling ekstrim. Adapun Murji'ah yang di bawahnya mengatakan yang mengucapkan la ilaha illallah saja, titik. Amalannya kayak apapun dia mukmin kamilul iman. Khonudina azakumullah. Na'udzubillahi min dzalik wa annahu yakfi indahum al-ma'rifah wat tasdiq faqat wal iyad billah. Mereka menganggap bahwa iman itu cukup dengan pengenalan dan keyakinan saja, titik. Wal iyad billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan Murji'ah. Kita akan lanjutkan insyaallah bahwa di sana ada pula Murji'atul fuqaha. Yang sedikit berbeda tetapi tetap dikatakan oleh para ulama bahwa mereka juga menyimpang sesat. Sallallahu taufiq wal afiyah. Wassalamualaikum hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.